Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya semuanya? Pasti kabarnya luar biasa karena Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semuanya sampai saat ini. Dan itu yang kita harapkan. Karena itu, salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Dan hari ini kita kembali beribadah sederhana bersama dengan Tuhan dalam sebuah persekutuan yang indah melalui firman yang akan kita renungkan dan kita dengarkan pada saat ini, pada perenungan hari ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita berdoa. Sungguh indah kasih karunia-Mu Tuhan, kami terima dari Engkau, selalu baru dan baru setiap saat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik buat kami setiap saat. Bahkan Engkau membekali kami, agar kami memiliki kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan menjalani perjalanan hidup Tuhan. Agar kami tetap menjadi pembawa kebenaran daripada surgawi. Berkati kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, coba mari kita perhatikan beberapa klip foto yang akan kita saksikan dalam saat ini. Ya, kita sudah saksikan tadi ada beberapa foto yang kita dapat lihat. Kira-kira apa yang Anda simpulkan dari foto yang kita lihat tadi? Kalau boleh, kita sama-sama menyimpulkannya itu adalah praktek perbudakan di dunia ini. Saudara-saudara, perbudakan di dunia ini itu adalah sesuatu hal yang memang dari dulu sudah terjadi. Bahkan kalau kita katakan sekarang ini pun sebenarnya ada praktek perbudakan yang sangat masif dan sangat laten. Ya. Karena itu perbudakan bukan hal yang baru dalam tatanan kehidupan umat manusia. Kalau kita kembali katakan tadi, sejak dahulu bahkan dalam perjanjian lama kita sudah menemukan, dan bahkan tema-tema dalam perjanjian lama selalu berbicara tentang yang namanya perbudakan. Mari kita lihat contoh bangsa Israel ketika berada di Mesir. Memang ketika mereka masuk ke Mesir dibawa oleh Yusuf, saudara-saudara, mereka belum budak. Tetapi ketika Yusuf sudah meninggal dan bangsa Israel semakin bertambah banyak, karena mereka adalah orang yang datang di Mesir, maka orang Mesir sebagai penguasa memperbudak mereka untuk membangun sebuah tatanan kehidupan mereka dan ekonomi dan politik, eksistensi politik mereka. Karena itu bangsa Israel menjadi hamba atau diperbudak oleh bangsa Mesir. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau mau kita katakan dalam praktek perbudakan, di mana manusia sebagai objek perbudakan, kalau dilihat adalah orang-orang yang tidak dimerdekakan. Orang-orang atau manusia yang menjadi objek perbudakan adalah yang
tidak dimerdekakan dalam semua aspek kehidupan. Dan itu berlatar belakang berbagai hal. Ada karena memang mereka terlilit utang, sehingga mereka harus menjadi budak untuk mengganti utang mereka. Nah, selama mereka belum bisa membayar utang itu, mereka akan tunduk dan patuh kepada sang pemilik mereka. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan perbudakan lebih mengarah kepada kemiskinan dan lebih mengarah kepada penjajahan, menghilangkan hak-hak yang ada pada dirinya. Saudara-saudara, kalau boleh saya memberikan sebuah, katakanlah, pemahaman yang sampai saat ini kalau orang melihatnya suku atau bangsa tertentu, orang akan mengatakan mereka adalah yang punya sejarah kelam terhadap kondisi perbudakan, yang mereka berjuang untuk keluar dari situ. Karena dulu kalau kita katakan itu adalah bangsa Afrika, orang kulit hitam. Mereka adalah objek perbudakan. Mereka adalah orang-orang yang dijadikan sebagai budak dalam perbudakan. Sehingga mereka tidak memiliki kemerdekaan. Dan bahkan sampai sekarang pun boleh kita pikir itu menjadi sebuah mindset ketika ditemukan. Mereka ini adalah dulunya adalah keturunan-keturunan budak. Sehingga sangat menyakitkan sekali. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau kita lihat di era tahun 1960-an, Martin Luther King yang melihat adanya kondisi yang menyakitkan bagi ras atau kulit hitam, mereka dijadikan sebagai warga negara menjadi orang golongan yang ketiga yang tidak memiliki arti. Hak-hak sipil mereka diabaikan. Contoh, mereka saja ketika berada di dalam bis hanya diperbolehkan satu orang dalam bis. Dan itu pun kalau ternyata bisnya penuh dan ada penumpang orang kulit putih yang datang, karena itu jatah daripada orang kulit putih dan mereka harus berdiri. Ini sangat menyakitkan sekali. Dalam kondisi itu makanya Martin Luther King memperjuangkan hak-hak sipil, karena mereka mengatakan bahwa mereka adalah bangsa yang sama derajatnya di hadapan Tuhan. Memang dulu orang-orang kulit hitam ada di Amerika adalah sebagai pekerja-pekerja yang menjadi budak atau menjadi hamba di perkebunan-perkebunan atau di proyek-proyek orang-orang Eropa di Amerika. Sehingga mereka selalu diklaim sebagai orang yang tidak penting. Tenaga mereka yang dipergunakan. Dan bahkan mereka ada pada sebuah perusahaan itu karena dibeli oleh sang pemilik perusahaan tersebut. Makanya saudara-saudara, mereka memperjuangkan untuk sama derajatnya. Dan sekalipun Martin Luther King harus membayarnya dengan kematiannya. Sehingga Amerika saat ini adalah Amerika yang menjunjung hak asasi manusia, kesetaraan suku dan ras di kehidupan mereka. Sekalipun saat ini ada yang terjadi rasisme di Amerika, tetapi mereka semua kembali memperjuangkan bahwa tidak ada boleh rasisme di Amerika. Demikian juga dengan praktek apartheid yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Sama halnya orang-orang kulit putih mendiskriminasikan orang-orang pribumi, itu orang-orang Afrika yang berkulit hitam. Mereka juga undang-undang atau hukum mereka berbeda dengan undang-undang yang dimiliki, yang dipergunakan kepada orang-orang kulit putih. Dan Nelson Mandela memperjuangkan hal tersebut. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan banyak yang menentang perbudakan di dunia ini. Dan karena memang perbudakan itu, praktek perbudakan itu membuat manusia tidak merdeka. Manusia itu terkungkung dalam kehidupan
yang sangat menyakitkan. Saudara-saudara, tidak hanya manusia di dunia ini yang sebenarnya yang menolak, menentang perbudakan itu. Tuhan Allah sendiri pun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu telah menjadi hamba dosa atau telah menjadi budak dosa. Maka Allah menentang perbudakan itu. Maka Allah melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan terhadap manusia, semuanya dalam rangka mengatakan perbudakan dosa tidak boleh ada di dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat ketika Allah memilih para hamba-hambanya yang melalui jabatan nabi, raja, dan hakim, semuanya adalah untuk melawan perbudakan dosa. Semuanya adalah untuk melakukan bagaimana dosa itu tidak ada lagi pada diri manusia. Karena selama dosa ada pada diri manusia, maka perbudakan itu pun akan berlaku pada diri manusia. Kemerdekaan manusia tidak ada lagi. Tetapi saudara-saudara, karena memang manusia yang jatuh ke dalam dosa itu menjadi milik daripada iblis, dan iblis memperbudak manusia melakukan dosa, maka manusia tidak pernah bisa keluar dari situ. Semakin manusia bergerak, semakin kuat rantai yang membuat manusia berada di dalam dosa. Karena itu saudara-saudara, kalau kita lihat praktek perbudakan secara umum, seseorang itu harus akan merdeka dari perbudakan adalah ketika dia ditebus oleh ditebus oleh Tuhan yang lain. Dia harus ditebus, dibayar mahal. Berapa harganya? Setelah ditebus di sini, maka dia menjadi miliknya ini. Sekalipun kalau kita katakan ditebus di sini, dia tetap menjadi hamba. Karena itu, ini harus ada penebusan, ini harus ada pembayaran. Manusia, kalau kita lihat di sini dalam firman Tuhan ini, bahwa manusia yang akan dimerdekakan dari dosa hanya dapat ditebus oleh seorang manusia yang tidak berdosa. Dicari di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang lahir dari Adam yang pertama semua membawa dosa dan berdosa. Tidak ada. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan siapakah yang tidak berdosa di dunia ini? Itu sebabnya Allah menciptakan Adam yang kedua, yaitu Allah yang menjadi manusia, yaitu pada diri Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus menjadi korban untuk penebusan dosa manusia, untuk menebus kita dari dosa, supaya kita tidak menjadi hamba-hamba dosa. Dia mau lahir ke dunia ini menjadi Adam yang kedua, yang tidak berdosa, tetapi untuk menebus orang berdosa. Ini yang dilakukan Tuhan. Dengan kematiannya dan kebangkitannya, manusia itu ditebus dari dosa. Dan manusia itu sekarang menjadi milik daripada Tuhan yang baru, yaitu Allah. Karena itu saudara-saudara, kepatuhan dan ketaatan manusia itu hanya kepada Allah yang memerdekakan manusia dari dosa. Yang memerdekakan manusia dari kepemilikan iblis menjadi milik Allah. Manusia dimerdekakan. Mahal sekali saudara-saudara kalau kita renungkan. Itu sebabnya di dalam nats kita ini Paulus mengatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi untuk menyatakan bahwa kita adalah orang yang dimerdekakan oleh Allah dari dosa, dan kita adalah milik daripada Allah, dan kita adalah orang yang patuh kepada Allah karena Dia telah membeli kita, maka Allah mengatakan, memeteraikan rohnya ke dalam diri manusia bahwa kita adalah orang yang ditebusnya. Maka kalau roh Allah ada berdiam di dalam diri kita, maka dikatakan kita adalah orang yang dimerdekakan dari dosa.
Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita adalah orang yang dimerdekakan dari dosa, tidak ada alasan kita lagi untuk berbuat dosa. Justru kita memiliki kekuatan dan kebenaran untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan buah-buah roh sebagai wujud nyata bahwa kita adalah orang yang dimerdekakan Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Kita merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena ketika kita masih berada di dalam dosa, kita tidak pernah bisa merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan. Namun ketika kita telah ditebus, kita adalah orang-orang yang dimerdekakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah hamba yang ditebus oleh Tuhan dari dosa dan iblis. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita setia sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan dengan mau menghasilkan buah-buah roh, dengan mau dan dengan merdeka dan dengan senang hati mewujudkan kehendak Allah, karena kita adalah milik Allah. Jangan takut untuk melakukan kebenaran Allah, karena roh Allah akan bekerja memenangkan kita melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, Engkau telah memerdekakan kami dari perhambaan dosa. Engkau telah menebus kami dari iblis Tuhan, sehingga kami tidak lagi melaksanakan kehendak iblis, tapi kami melaksanakan kehendak-Mu Tuhan. Karena Engkaulah pemilik kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang berdiam dalam diri kami memerdekakan kami melakukan kehendak-Mu, memerdekakan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Karena itu kami akan mengikuti dan patuh terhadap Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dalam segala aktivitas kehidupan kami. Apabila kami Tuhan ada yang mengalami pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, kami percaya pergumulan itu juga menguatkan kami untuk mengerti Engkau. Dan kami percaya pergumulan itu juga Engkau pakai untuk membuat kami memahami betapa baiknya Engkau Tuhan. Memahami bahwa Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya kami adalah milik-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan mengucap puji Tuhan. Amin.